Hai teman-teman Bubble, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Tusem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Thinking Revolution. Bagaimana menciptakan software untuk berpikir dalam kehidupan Anda? Aset nyata yang kita miliki adalah pikiran kita. Sayangnya, banyak orang yang tidak menggunakan pikirannya untuk mendesain cara berpikirnya. Kalau boleh dikata, saat ini hampir semua orang menggunakan otak mamalianya. Maka dari itu, Anda yang membaca buku ini, saya sarankan mulailah mendesain cara berpikir dengan sadar. Ternyata, ada 3 jenis otak dalam berpikir dan bertindak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak modern. Otak reptil. Otak reptil atau batang otak berfungsi memproses rangsangan panca indera secara insting dan otomatis. Hanya mengenal bahasa otak survival yang bertanggung jawab untuk mempertahankan hidup. Maka reaksi otomatisnya 2F, yaitu feeding dalam kurung makan, fucking dalam kurung reproduksi. Untuk menghindarkan diri dari bahaya, reaksi otomatisnya 3F, yaitu fight dalam kurung melawan, flight dalam kurung melarikan diri, freezing dalam kurung pura-pura mati. Otak reptil ini bahagia apabila makan, berhubungan seksual, dan terhindar dari bahaya. Kegunaan yang paling utama adalah menyelamatkan diri sendiri dan melanjutkan keturunan. Biasanya, otak reptilia ini mengarahkan kita ke kenikmatan jangka pendek. Tidak peduli apakah akan terjadi kesengsaraan jangka panjang atau tidak. Juga berfungsi menghindarkan kesengsaraan jangka pendek. Tidak peduli apakah jangka panjang akan lebih sengsara lagi atau tidak. Yang penting jangka pendek, nikmat, dan tidak sengsara. Orang-orang yang merugikan orang lain, kecanduan, narkoba, serta hal-hal yang tidak bermanfaat untuk jangka panjang, bahkan berpotensi merugikan di jangka panjang seperti main game, berjudi, korupsi, sudah menikah namun terus menggoda istri atau suami orang lain, termasuk kategori berpikir otak reptilia. Kita harus waspada karena semua orang punya otak reptilia ini. Otak mamalia. Otak mamalia dalam susunan otak disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik sangat penting untuk kelangsungan hidup, untuk mengenal nikmat dan sengsara. Terdiri dari amigdala dan nucleus accumbens. Amigdala adalah bagian otak yang berfungsi untuk mendeteksi rasa takut dan mempersiapkan diri untuk kejadian darurat. Nucleus accumbens adalah bagian otak yang terlibat dalam fungsi seperti motivasi, penghargaan, atau penguatan perilaku positif. Otak mamalia ini bertanggung jawab untuk belajar dan mengingat secara emosional serta spiritualitas. Otak mamalia ini bahagia apabila merasa dipercaya orang lain, terjalin ikatan sosial dengan kelompok, dan memiliki status yang tinggi di dalam kelompoknya. Kegunaan yang paling utama adalah untuk membuat kelompoknya bertahan hidup. Otak mamalia sangat dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka. Dalam mengambil keputusan berdasarkan perasaan, bukan logika atau data. Karena fungsi amigdala untuk mengingat penderitaan yang terjadi
dan memberitahu agar besok menghindari serta penderitaan tidak terjadi lagi. Hal ini menjelaskan kenapa seseorang trauma seperti ada anak kecil yang takut terhadap kucing. Ternyata anak kecil ini yang dulunya tidak takut sama sekali dengan kucing. Karena pernah dicakar, dia menjadi takut terhadap kucing atau trauma. Demikian juga orang yang kecanduan judi. Walau secara logika sulit menang, walaupun menang sebentar, akhirnya kalah. Tetap saja dia bermain judi. Karena fungsi otak mamalia yaitu nukleus accumbens yang pernah merasakan kemenangan secara jackpot menang besar dengan modal kecil akan cenderung mengulangi untuk berjudi. Walaupun kalah kecil-kecil dan berkali-kali, bahkan secara total rugi lebih besar dibanding sekali-sekali menang besar. Otak modern. Otak modern adalah otak yang cerdas, berpikir abstrak, kreatif, dan mengerahkan kemauan kita. Selain itu juga penuh dengan logika, penalaran, dan selalu mempertanyakan kemungkinan konsekuensi, bertanggung jawab untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Otak modern ini berorientasi pada nikmat, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan menghindari sengsara, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Otak modern yang terlatih dengan baik mampu mengendalikan otak mamalia sehingga tidak hanya berorientasi pada kenikmatan jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Otak modern bahagia apabila belajar mengantisipasi kenikmatan jangka panjang dan terkait pada misi yang lebih mulia. Kegunaan paling utama adalah membuat kelompoknya bertumbuh menjadi lebih baik. Otak reptilia dan mamalia jauh lebih kuat dibanding otak modern. Bagaimana agar otak modern bisa menang? Hal ini dibahas dalam bab 5 tentang ilmu mengambil keputusan. Dalam bukunya Brain Rules, John Medina menjelaskan bagaimana proses berpikir otak. Ada 4, yaitu 1. Sistem peringatan bahaya atau sistem pembangkit kewaspadaan. Dalam alam bawah sadar, kita sudah terbentuk sistem yang berasal dari DNA keturunan nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu, serta dari pengalaman kita selama hidup. Sistem itu, tanpa kita sadari, membuat kita memilah secara otomatis mana yang berbahaya, mana yang menimbulkan kenikmatan. Sebagai contoh, banyak sekali video beredar kucing takut sama timun. Silahkan search di YouTube, kucing yang ditaruhi timun di belakangnya. Ketika kaget melihat timun itu, dia langsung loncat dan lari menjauh. Kenapa? Karena kucing menganggap timun tersebut adalah ular. Padahal kucing tersebut bisa jadi seumur hidup tidak pernah melihat ular lagi. Namun, dalam DNA kucing yang sudah ribuan tahun terbentuk, bila loncat tinggi seketika karena melihat bentuk seperti ular, dia selamat. Karena itu, dia meloncatlah secara otomatis ketika kaget, padahal hanya ada timun di belakangnya. 2. Sistem pengarah atau sistem orientasi. Setelah adanya proses yang membangkitkan kewaspadaan, otak akan mengarahkan fokus. Apa yang membuat otak kita mengarah fokusnya? Jawabannya 1. Suatu hal yang mengancam atau menarik. 2. Suatu hal yang memberi nikmat atau sengsara. 3. Suatu hal yang shocking atau berbeda.
3. Sistem eksekusi atau tindakan. Setelah mengarahkan fokus, otak akan memberikan arti, baik secara referensi dalam kurung, yaitu masa lalu ataupun masa depan, lalu kembali lagi membuat arti, apakah nikmat atau sengsara, dalam kurung, suka, tidak suka, untung, atau rugi. Sebelum ketindakan, otak akan memberikan reaksi, entah reaksi cepat atau reaksi lambat, secara spontan, dalam kurung think fast. Manusia membuat 3 reaksi, yaitu menyerang, menghindar, membeku. Sedangkan dalam reaksi lambat, dalam kurung think slow, otak akan membandingkan dampak dari kejadian itu. 4. Bereaksi dan bertindak. Dalam berpikir, untuk membuat keputusan, dalam kurung, lebih detail saya bahas dalam bab 5 tentang ilmu mengambil keputusan. Tentang manusia saat ini, ketika ada masalah, mereka cenderung membandingkan masa lalu. Dalam kurung, terjebak asumsi masa lalu. Karena dulu sukses lalu, maka besok pasti akan sukses lagi. Tentu saja ini belum tentu. Mengapa? Karena dulu dan sekarang zamannya terus berubah-ubah. Harusnya cek data terlebih dahulu, baru mengambil keputusan. Keputusan haruslah yang baik untuk jangka panjang dan jangka pendek juga. Ternyata dalam bereaksi atau bertindak, tidak semua hasil akan sejalan dengan apa yang dipikirkan. Maunya sih berharap semua lancar sesuai dengan apa yang dibayangkan. Namun, ketika suatu hal terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka biasanya kita hanya menggunakan 2 sikap ini. 1. Pasif, yaitu menghindari. Tidak berani mengutarakan perasaan, cenderung diam, pasrah, menyerah, menerima tidak mau usaha lagi, bahkan melupakan begitu saja. 2. Agresif, menyerang. Berani mengatakan perasaan dengan keras, cenderung tidak disukai, bisa ngotot dengan nada keras. Ternyata ada satu sikap lagi, yaitu asertif. Perbedaan antara agresif, pasif, dan asertif. Ketika kita berpikir dan bersikap agresif, seringkali kita menyinggung perasaan orang. Walaupun yang kita sampaikan benar, kalau cara penyampaiannya salah, hasilnya bisa salah. Mungkin dalam jangka pendek bisa menghasilkan hal yang diinginkan, namun bisa merusak hubungan jangka panjang. Ketika kita berpikir dan bersikap pasif, seringkali kita takut menyinggung perasaan orang atau takut ditolak, sehingga kita cenderung menerima budaya diam, budaya hormat yang berkelebihan. Kita tidak mengutarakan apa yang kita pikirkan atau hanya mengutarakan sekali, dan ketika ditolak, kita tidak berani mengutarakannya lagi. Padahal, hal tersebut penting atau berbahaya bila tidak disampaikan. Karena akibatnya bisa merusak hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kita berpikir dan bersikap asertif, pikiran dan tindakan kita tidak agresif dan tidak pasif, di mana kita berpikir dan bertindak dengan sopan santun dan tidak membuat orang merasa diserang. Orang yang demikian berani mengutarakan perasaan dan pikiran. 6 teknik asertif. 1. Pakai prinsip 3T. Timing, tempat, dan teknik ngomongnya.
Contoh, bila ingin menguji, pujian itu bisa disampaikan kepada seseorang di depan umum, plus secara pribadi. Bila mengkritik atau mencari penjelasan hal sensitif, itu dilakukan secara mono atau pribadi. 2. Metode broken record. CD rusak akan muter balik lagi ke lagu yang sama lagi dan lagi. Persistent. Sikap asertif kita bisa kita lakukan dengan memahami masalahnya, namun tetap ngotot terhadap hal yang kita inginkan. Kita bisa mengganti cara bicara, menjelaskannya, atau mencari data baru, ataupun data pendukung, dan lain-lain. Dan menyampaikannya dengan memperhatikan timing dan tempat yang berbeda, namun tetap ngotot. Kita menggunakan 3T yang berbeda dan data yang berbeda. 3. Limited truth. Kita bisa mempraktekkan sikap asertif dengan cara mengakui bahwa yang dikritik benar, namun hanya sebagian. Misal, ada yang bilang, semua lukisan di museum ini jelek. Maka kita menjawab, pasti ada yang jelek, namun bukan semua jelek lah. 4. Negative inquiry. Kita bisa mempraktekkan sikap asertif dengan cara menanyakan lebih spesifik ketika orang memberi pertanyaan negatif yang umum. Misal, ada yang bilang, kamu ini membosankan. Maka, kita tanya, saya adalah orang yang terbuka dan mau maju. Karena itu, boleh tahu waktu saya melakukan apa tepatnya sehingga terkesan membosankan. 5. Negative assertion. Kita bisa mempraktekkan sikap asertif dengan cara menyetujui kritiknya, tapi tidak mengabulkan tuntutannya. Misal, ada yang bilang, kamu salah ngomong itu, maka kamu harus keluar dari WhatsApp group. Silahkan dijawab dengan, betul saya salah ngomong itu, untuk itu saya minta maaf, dan tetap saja dalam grup WhatsApp. 6. Pakai bahasa saya. Kita tidak menyerang dengan kata-kata, lah kamu, dan kamu, tetapi memakai bahasa saya, misal, saya merasa kamu tidak suka bila saya muncul di WhatsApp group. Apakah benar atau hanya perasaan saya? Contoh, supervisor dan kedua anak buahnya. Suatu hari, seorang supervisor mendapatkan kepercayaan untuk menangani proyek pembangunan rumah. Sebut saja si Joni. Joni diberi 2 anak buah untuk membantu proyeknya. Sebut saja Joko dan Budi. Karena harus pergi untuk membeli barang-barang bangunan, sebelum pergi, Joni memberi pengarahan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Joko dan Budi. Setelah selesai memberikan pengarahan, Joni meminta mereka untuk save nomor Joni agar jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepadanya. 3 jam kemudian, Joni kembali ke proyek dan mendapati bahwa Joko dan Budi cuma bersantai-santai karena kebingungan dengan pekerjaan mereka. Joni marah kepada keduanya. Apa yang terjadi? Joni dipanggil atasannya, dimarahi, dan bahkan dikeluarkan. Selidik punya selidik, Joko adalah keponakan dari atasannya Joni. Dan Joko memberi laporan palsu bahwa Joni tidak bertanggung jawab, tidak mengajari, dan tidak memberi perintah dengan jelas
serta pergi meninggalkan proyek tanpa alasan yang jelas dan tidak meninggalkan nomor telepon sehingga tidak bisa dihubungi. Apa yang perlu dilakukan oleh Joni? Pasif, diam saja, menerima keputusan atas pemecatan dirinya, dan bahkan cenderung menganggap tidak penting. Agresif, marah-marah, nekat melakukan hal anarkis, dan lebih parahnya, mau membunuh orang sekitar terutama Joko dan atasannya ini. Asertif, menjelaskan secara sopan, minta diskusi agar kedua belah pihak adil, mencari kebenaran, misalnya minta atasannya untuk cek di handphone masing-masing anak buah, di search apakah benar ada nomor handphonenya, karena sebelum pergi sudah berpesan jika bingung silahkan tanya dengan mengirim pesan atau telepon dengan data lainnya, bisa dengan papan pengarahan yang ada di proyek. Melakukan semua itu dengan sopan, namun tetap ngotot. Tergantung Joni mau menggunakan pola pikir mana untuk bertindak, dalam kurung atau mengambil keputusan. Namun, alangkah baiknya jika Joni bertindaklah dengan asertif. The greatest secret for greater success. Ada hukum alam terbesar dan powerful yang telah dipahami secara ribuan tahun dan dipraktekkan oleh lebih dari 10 guru besar dalam sejarah, yaitu Plato, Galileo, Newton, Beethoven, Thomas Alva Edison, Andrew Carnegie, Shakespeare, Albert Einstein, Henry Ford, Michelangelo, dan Rockefeller. Rahasia terbesar dari alam semesta itu saya saripatikan dan saya kembangkan secara bebas dari buku The Science of Getting Rich, karya Wallace Wattles, seminar The Science of Getting Rich dari Bob Proctor, buku The Secret karya Rhonda Byrne, The Greatness Guide karya Robin Sharma. Seminar Unleash the Power Within dari Anthony Robbins, dan buku Awaken the Giant Within, Unlimited Power karya Anthony Robbins. Banyak sekali orang ingin tahu rahasia bagaimana menjadi orang sukses, baik sukses dalam kehidupan, sukses dalam hubungan, sukses dalam kekayaan, sukses secara kesehatan fisik, sukses secara spiritual, dan segala macam sukses lainnya dalam kehidupan. Rahasia alam yang terbesar ini timbul dari pemahaman satu gagasan yang ada di dalam rangkaian kalimat ini. Semua yang ada di dunia ini adalah bentuk lain dari energi. Energi berpindah menjadi bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Demikian juga pikiran. Pikiran adalah satu bentuk energi yang pada akhirnya akan menjadi benda atau apapun yang kita inginkan. Itu mirip dengan tulisan yang terukir pada batu emerald 3000 sebelum Masehi, seperti di atas begitu juga di bawah, seperti di dalam begitu juga di luar. Sama seperti perkataan Buddha. Jadi, apapun kita sekarang itu adalah hasil pikiran kita. Rahasia dari segala rahasia pencapaian yang ada di dunia hari ini adalah bahwa awalnya selalu dimulai dari pikiran seseorang. Singkatnya, apapun yang kita pikirkan, kemudian kita beri emosi yang tepat, pada akhirnya bisa didapatkan. Hal inilah yang disebut oleh Bob Proctor sebagai hukum daya tarik atau Law of Attraction. Dikatakan oleh John Assaraf, kita tidak hanya menjadi apa yang kita pikirkan, tetapi juga meraih apa yang paling kita pikirkan. Tetapi, kenapa tidak semua orang hidup di dalam impiannya? Karena mereka lebih sering atau lebih kuat memikirkan
yang mereka tidak inginkan daripada memikirkan yang mereka inginkan. Setelah mengetahui prinsip The Greatest Secret ini, kita mulailah lebih banyak memikirkan hal-hal positif yang ingin Anda raih. Terbukti secara penelitian bahwa pikiran afirmasi lebih kuat daripada pikiran negatif. Lisa Nichols mengatakan hal ini. Syukur kepada Allah, dalam kurung, diam sejenak, ada jeda waktu. Dari semua pikiran kita, tidak seketika menjadi kenyataan. Kita berada dalam masalah bila hal ini terjadi. Elemen jeda waktu ini sangat bermanfaat karena membuat kita mengukur ulang untuk memikirkan yang kita inginkan, untuk membuat pilihan baru. Ada dua cara mengendalikan pikiran, yaitu 1. Meditasi. Buat diri kita merasa nyaman, tenang, rileks, kosongkan pikiran, dan pusatkan pada satu titik, misalkan detak jantung. 2. Afirmasi. Ketika kita sedang berpikir negatif, kita bisa berkata, "Saya adalah tuan dari pikiran saya. Saya akan memikirkan hal yang saya inginkan, bukan hal yang saya tidak inginkan." Secara sadar, kita bisa mengendalikan pikiran dengan meditasi dan afirmasi. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa dalam satu hari kita mempunyai 60.000 pikiran. Untuk mengontrol pikiran, kita dapat mengendalikannya dengan mengontrol perasaan. Perasaan memberitahu apa yang kita pikirkan. Kalau kita sedang merasa senang atau nyaman, berarti pikiran kita sedang bagus. Begitu sebaliknya. Jadi, perasaan itu adalah alat kontrol untuk mengendalikan pikiran kita. Pikiran dan perasaan membentuk hidup kita. Cara mengubah perasaan. Ada beberapa cara untuk mengubah perasaan. 1. Mengubah gerak. 2. Mengubah fokus. 3. Suara internal. 4. Mengubah perkataan. 5. Mengubah situasi. 6. Mengubah input. 1. Mengubah gerak. Kita bisa mengubah perasaan kita dengan mengubah tekanan otot kita, gerakan senyum kita, mengubah napas kita, atau mengubah kecepatan gerakan kita. Contoh, ketika kita sedang merasakan perasaan negatif seperti khawatir, takut, gelisah, dan lainnya, kita bisa lari sprint, lunjak-lunjak, tarik nafas panjang, atau senyum tanpa alasan. Hal tersebut dapat membuat perasaan kita menjadi lebih baik dan kita dapat menguasai perasaan kita. Kemudian, seketika, pikiran menjadi lebih ke arah yang positif. Bukan berarti kita mengubah pikiran kita menjadi naif, melainkan mengubah cara pikir kita menjadi lebih positif. Misal, daripada kita berpikir bahwa kita tidak bisa, lebih baik kita memikirkan apa yang perlu kita siapkan agar kita dapat berhasil. 2. Mengubah fokus. Untuk mengubah perasaan, Anthony Robbins mengajarkan untuk mengubah fokus. Misalnya, bila ada hal yang membuat takut, kita bayangkan hal itu buat menjadi kecil perlahan-lahan, buat menjadi hitam putih warnanya, buat menjadi agak buram, agak menjauh, agak gelap, kemudian kita frame. Lalu kita lempar jauh-jauh ke matahari dan menguap hilang di telan matahari. Dengan cara itu, kita akan merasa lebih baik. Kita juga bisa membayangkan hal yang membuat kita menjadi percaya diri, sangat kuat, atau sangat hebat. Dan pada waktu itu, kita buat gambarnya jadi lebih besar, penuh warna, lebih terang. Dengan seketika, perasaan kita akan menjadi lebih baik.
3. Suara internal. Ketika kita takut dengan apa yang didengarkan atau apa yang dikatakan kepada diri kita sendiri, kita bisa mengubah suara yang membuat takut tersebut. Misalnya, kita sedang takut, kita bisa ubah suaranya jadi suara Mickey Mouse. Dengan cara itu, perasaan kita akan berubah menjadi lebih baik. Ketika kita ubah keras lembut suaranya, kita ubah warna suaranya. Kita ubah tekanan suaranya. Perasaan kita akan berubah. Ketika perasaan berubah, maka pikiran menjadi lebih positif. 4. Mengubah perkataan. Kita bisa mengubah perasaan kita dengan mengubah perkataan, pertanyaan, dan artinya. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada artinya sampai kita sendiri memberi arti. Misalnya, ada kejadian negatif, kita merasa susah, lalu memberi arti. Saya susah, saya dihukum Tuhan, celaka. Kalau kita memberi arti seperti itu, ya jadi celaka betulan. Tapi jika kita berkata, saya ketahu kejadiannya tidak baik, tapi Tuhan pasti menginginkan saya untuk menjadi lebih baik karena kejadian ini. Perasaan kita akan jadi lain. Kita akui kejadiannya tidak baik, tapi kita akan menjadi lebih baik karena hal ini. Jika kita memberi arti seperti itu, kita akan menjadi lebih baik. Kita juga bisa mengubah pertanyaan kita kepada diri kita sendiri. Misalnya, bila kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku selalu gagal? Lebih baik diubah menjadi, supaya saya lebih berhasil, apa yang harus saya pelajari? Dengan mengubah pertanyaan, kita menjadi lebih baik. Kita juga bisa mengubah perasaan kita dengan mengubah pernyataan. Bila kita menyatakan, saya ini betul-betul orang gagal, terjadilah itu. Dan perasaan kita menjadi negatif. Ubah pernyataan itu dengan, saya orang yang dilahirkan pasti berhasil. Ini bukan kegagalan, melainkan kesempatan saya untuk belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya kata sukses atau belajar. Kalau pernyataan ini terus diulangi, itu akan menjadi afirmasi yang membuat kita bisa mengendalikan emosi kita dengan cepat. 5. Mengubah situasi. Kita dapat mengubah pemandangannya, cari situasi baru, suhunya diubah, lokasinya diubah, suara-suara eksternal, musik yang kita dengarkan, ubah cahayanya menjadi lebih terang, ubah menjadi lebih berwarna, sehingga membuat emosi kita menjadi lebih baik. 6. Mengubah input. Untuk mengubah perasaan, kita ubah inputnya. Misalnya, dengan membaca buku-buku humor, buku-buku motivasi, atau buku saya, Financial Revolution, buku kepahlawanan, atau buku biografi orang-orang sukses, demikian juga film atau kaset yang dapat menginspirasi kita. Selain itu, ubah teman-teman kita dalam kurung, maksudnya mencari dan bergaul dengan teman-teman baru, ganti mentor atau pembimbing yang membuat kita menjadi lebih positif. Emosi yang paling kuat adalah cinta kasih. Love is the greatest emotion. Kombinasi antara emosi dan cinta akan membentuk kekuatan yang tidak bisa ditolak dari law of attraction atau hukum daya tarik. Ketika kita mempunyai pikiran yang positif dan kita curahkan ke dalam emosi yang penuh cinta kasih, penuh kegembiraan, dan semangat yang positif, tidak bisa ditolak, itu dapat menarik hal yang kita inginkan dan kita menjadi apa yang kita inginkan. Cara menggunakan The Greatest Secret.
Ada 3 jurus, yaitu 1. Meminta, 2. Keyakinan, 3. Menerima. 1. Anda harus meminta, dalam kurung ask. Kita bisa memanfaatkan the greatest secret demi kesuksesan dan kepenuhan diri kita dengan cara meminta. Tetapi bukan sekedar meminta, melainkan juga menulis apa yang diinginkan secara positif, spesifik, dan diberi emosi. Kaum Nasrani menemukan sabda di dalam Alkitab. Apa saja yang kamu minta, dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Kaum muslim tentu akrab dengan surat Al-Mumin ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kuncinya di sini adalah mintalah. Tuhan akan memperkenankan Anda meminta. Agama-agama mempercayai satu ini, mintalah, maka kau akan diberi. 2. Keyakinan, dalam kurung belief. Cara agar kita meyakini adalah dengan memvisualisasi, dalam kurung membayangkan. Hal-hal yang kita inginkan sudah menjadi milik kita dan meyakini bahwa hal-hal tersebut akan benar-benar menjadi milik kita saat waktunya tiba. Jangan takut dan khawatir serta jangan pikirkan kekurangan kita, tapi pikirkan, fokuskan, yakinkan bahwa hal-hal yang kita inginkan sudah menjadi milik kita. Kuncinya adalah yakin bahwa hal yang kita inginkan sudah menjadi milik kita. 3. Menerima, dalam kurung receive. Caranya untuk menerima adalah kita merasakan bahwa kita sudah menerimanya. Dalam semua agama, kuncinya adalah iman. Iman ini ditunjukkan dalam tindakan. Dalam hal ini, kita bertindak seolah-olah sudah menerimanya, dan tindakan tersebut akan mengalir seperti mendayung searah dengan arus. Tetapi, jika kita belum mempunyai iman atau belum yakin sepenuh hati, kita akan berjuang dengan penuh kesusahan, seperti mendayung melawan arus. Jadi, kalau kita menginginkan sesuatu hal dan kita sudah tulis, kita yakini, dan kita bayangkan, kita juga harus mengiringinya dengan tindakan bahwa kita sudah menerimanya. Contoh bisa kita baca di buku The Secret karya Rhonda Byrne. Rhonda menceritakan bahwa adiknya ingin sekali pindah dari Australia ke Amerika. Tapi tindakannya tidak mengarah ke sana karena ia tidak menggunakan hukum alam kemudian. Ketika dia sudah tahu cara menggunakan rahasia alam, yaitu melakukan tindakan yang menginspirasi seolah-olah ia akan pindah, ia langsung memutuskan membership keanggotaan di fitness center, kemudian ia mengepak barangnya, padahal ia belum tahu mau pindah kemana. Ia mengurus visa dan lain-lainnya. Hebatnya, dalam waktu 2 bulan, ia benar-benar sudah pindah. Dr. Martin Luther King mengatakan, ambil langkah pertama dalam iman dan keyakinan. Kita tidak perlu melihat semua anak tangga, just take the first step. Pertanyaan yang sering diajukan orang, berapa lama kita akan mencapai apa yang kita ingin?
Dr. Joe Vitale menjawab pertanyaan itu, "Saya tidak punya buku aturan yang menyatakan bahwa Anda akan mendapatkan yang Anda inginkan dalam waktu 30 menit, 3 hari, atau 30 hari. Ini adalah bagaimana Anda bersatu dengan alam semesta itu sendiri. Kuncinya, untuk mempercepat proses, kita harus menyatu dengan alam semesta." 3 cara kita bisa menyatu dengan alam. 3 cara itu adalah bersyukur, visualisasi, dan memberi. Bersyukur. Wallace Wattles, pengarang buku The Science of Getting Rich pada tahun 1903, mengatakan, jika Anda mengetahui bahwa perasaan syukur membawa seluruh pikiran lebih selaras dengan energi-energi kreatif dari alam semesta, renungkanlah dengan baik. Anda akan memahami hal-hal itu memang benar adanya. Secara iman, satu hal yang kita syukuri membuat kita berterima kasih kepada Tuhan, sehingga membuat kita dekat dengan Tuhan, dan dengan segala kelimpahan Tuhan akan melimpahi kita karena kita bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Marci Shimoff mengatakan, syukur adalah jalan mutlak untuk lebih banyak mendatangkan kebaikan ke dalam hidup Anda. Sedangkan Dr. John DeMartini mengatakan, apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. Pakar relationship John Gray, pengarang buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, mengatakan, jika istri yang ingin diperlakukan baik oleh suaminya, saat suami melakukan hal baik, sebaiknya istri mengucapkan terima kasih kepada suaminya, sehingga suami akan melakukan hal baik tersebut terus-menerus. Itu berlaku sebaliknya, dari suami kepada istri. Bila kita berterima kasih dan bersyukur terhadap hal-hal yang kita inginkan, itu akan terjadi lagi. Dr. Joe Vitale menceritakan seseorang bernama Jonathan Morningstar yang mengidap penyakit pneumonia radang paru-paru berat. Yang dilakukannya pada waktu itu adalah merekam suaranya dan menulis kata-kata yang ditempel di hampir seluruh sudut rumahnya. Ternyata dalam waktu 24 jam, Jonathan Morningstar sembuh dari penyakitnya. Ia dapat bernafas dengan sangat lega. Tulisan yang ia ditempel di mana-mana itu adalah, "Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang sedang saya terima ini. Kalau sudah diimani, semua baik adanya." Visualisasi. Visualisasi adalah rahasia terbesar kesuksesan. Bahkan, visualisasi bukan hanya membantu kita belajar atau mencapai suatu hal yang kita inginkan. Jika kita sulit memvisualisasikan, kita bisa memakai emosi yang positif. Penelitian Universitas Iowa menemukan bahwa orang yang sama sekali tidak olahraga dan hanya membayangkan saja, ototnya meningkat. Rupanya, visualisasi otak mengirim sinyal listrik ke otot yang membuatnya lebih kuat meskipun tubuh tetap diam. Inilah latihan virtual. Bayangkan atau visualisasikan apa yang Anda inginkan sudah terjadi secara detail dan rasakan emosinya setiap hari. Bila kesulitan membayangkan, tempel gambar yang Anda inginkan atau tulis yang Anda inginkan. Dulu, ketika saya kesulitan membayangkan uang 10 miliar rupiah karena setiap dibayangkan nolnya selalu berkurang. Saya tulis di buku tabungan saya sampai-sampai saya ditertawakan oleh teller banknya. Dengan saya tulis, saya lihat, maka lebih mudah dibayangkan. Kisah Jim Carrey. Berawal dari cek 10 juta dolar,
yang ia tulis sendiri, Jim Carrey berhasil menjadi salah satu aktor komedi paling sukses di dunia. Setelah pindah ke Hollywood, ia terus mencoba berbagai pertunjukan untuk mendapatkan uang. Namun, hasil yang dia harapkan tidak kunjung datang. Itu berlangsung selama belasan tahun, hingga usianya hampir menginjak kepala 3. Sebuah langkah yang cukup nyentrik ditempuh oleh Jim. Ia menulis sebuah cek kosong sejumlah 10 juta dolar. Dalam hatinya, ketika menulis cek tersebut, ia berjanji bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan, cek tersebut akan menjadi nyata bagaimanapun caranya. Berbekal keyakinan tersebut, ia terus mencoba berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan dunia komedi. Baru di tahun keempat ketika ia menginjak usia 32 tahun, ia mendapatkan peran utama pertamanya dalam sebuah film berjudul Ace Ventura, Pet Detective. Film itulah yang melejitkan nama Jim Carrey hingga membawa rentetan kesuksesan berikutnya lewat judul film The Mask serta Dumb and Dumber. Bahkan, dalam waktu kurang dari 1 tahun menjelang deadline akhir, cek yang pernah ia tulis dulu, Jim Carrey sudah berhasil mengantongi kekayaan sebesar 10 juta dolar. Akhirnya, Jim Carrey dikenal sebagai salah satu komedian paling sukses di dunia dengan kekayaan mencapai ratusan juta dolar berkat aksinya di beberapa judul film. Sumber maxmanro.com. Di bulan Oktober tahun 2001, selesai ikut seminar Anthony Robbins. Untuk membuat visualisasi, saya tulis di papan tulis income yang saya inginkan di tahun 2002. Saya tempel di dalam kamar. Tiap malam saya lihat. Selain saya visualisasi, sudah masuk ke dalam rekening saya juga melakukan afirmasi. Pasti bisa, sudah bisa. Selain itu, saya terus bertanya, supaya benar-benar bisa. Seringkali, saya melakukannya sambil loncat-loncat di trampolin, sambil mendengarkan lagu Celine Dion, Hymn to the Sea. Saya bayangkan penderitaan yang amat sangat bila saya tidak mencapai. Mendengarkan lagu Final Countdown Europe, saya bayangkan kenikmatan yang amat sangat bila saya mencapai. Karena saat itu, istri saya belum ikut seminar Anthony Robbins, ia merasa saya agak gila. Dan ia bertanya, apa bisa kita punya income segitu? Apakah langsung sukses? Tidak. Di bulan Oktober 2001, saya buka satu perusahaan. Di bulan Desember 2001, saya buka satu perusahaan lagi. Di bulan Januari 2002, kedua bisnis itu tutup. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Di bulan Agustus 2002, income tersebut sudah tercapai, dan ketika saya tunjukkan buku rekening saya kepada istri saya, mendadak dia bersemangat dan berkata, "Wah, ditulis begitu saja bisa ya? Mari kita hapus dan kita ganti yang lebih besar." Apakah yang kita tulis dan visualisasi pasti berhasil? Sepulang seminar saya visualisasi, dan saya tulis goal saya dalam waktu 1 tahun menjadi pembicara terbaik nomor 1 di Indonesia. Bagaimana saya tahu kalau sudah menjadi nomor 1? Yaitu ada majalah yang menuliskan Agustus tahun 2002 ternyata belum terjadi. September 2002, majalah Pilar Bisnis memilih saya sebagai pelatih peringkat nomor 1 di Indonesia yang mampu mengubah CEO menjadi lebih baik. Oktober tahun 2002, majalah Warta Bisnis memuat saya sebagai cover majalah Guru Sukses nomor 1 di Indonesia. Ternyata Tuhan terkadang menunda, bukan menolak.
Suatu hari di tahun 2015, saya pulang dari jalan-jalan ke luar negeri. Sampai di rumah, saya mencari cincin warisan papa saya. Cincin itu biasa saya taruh di meja. Ternyata hilang. Saya bongkar laci, bongkar lemari besi, dan saya cari ke tempat-tempat lain. Tidak ketemu. Singkat kata, akhirnya ketemu karena disimpan oleh istri saya. Yang menarik adalah saya menemukan kartu goal yang berisi goal saya mengenai income dan passive income saya di tahun 2005. Saya ingat dulu kartu ini saya bawa terus di dompet dan saya baca dan visualisasikan setiap saya buka dompet. Dan saya ingat juga bahwa tahun 2005 lewat, goal tersebut belum tercapai. Namun di tahun 2015 saya baca lagi dan ternyata goal tersebut sudah tercapai dan bahkan lewat jauh sekali sampai saya agak malu kenapa goal tersebut kecil sekali. Jadi seringkali orang overconfidence mengenai apa yang bisa dia capai dalam waktu 1 tahun. Namun, hampir selalu underestimate apa yang bisa dia capai dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan. Anda mau kartu goal? Unduh di liverevolution.id/kartu goal. Give. James Roy berkata, memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Karena ketika Anda memberi, Anda berkata kepada diri sendiri, saya masih punya banyak. 7 hukum alam. Ada 7 hukum alam yang mendukung hukum daya tarik. 1. Hukum perubahan yang abadi. 2. Hukum relativitas. 3. Hukum getaran. 4. Hukum polaritas. 5. Hukum irama. 6. Hukum sebab akibat. 7. Hukum gender. Hukum perubahan yang abadi. Energi berubah menjadi bentuk fisik. Jadi, bayangkan dalam pikiran kita seringkali menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Maka, kita harus sering membayangkan, memikirkan yang kita inginkan seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Hukum relativitas. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Tidak ada yang mahal dan tidak ada yang murah. Semua itu ada sampai kita membandingkan dengan yang lain. Semua orang punya kelebihannya masing-masing. Jika kita menggunakan hukum ini untuk melawan dengan membandingkan diri kita dengan seseorang yang ahli di bidangnya, kita akan merasa minder, merasa kecil, dan lainnya. Tetapi jika kita menggunakan hukum ini untuk menjadi lebih baik, maka ketika kita membandingkan diri kita dengan seseorang yang ahli tersebut, kita akan berpikir, dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan hal tersebut dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik. Saat kita sedang merasa dalam kondisi negatif, bandingkan kondisi kita dengan orang lain yang mempunyai kondisi lebih buruk dari kita, sehingga kita akan selalu tampak lebih baik. Inilah yang namanya hukum relativitas. Hukum getaran. Dikatakan oleh Bob Proctor bahwa semua bergetar, tidak ada yang berhenti. Kalau kita merasa pikiran kita bergetar, kita bisa merasakan perasaannya. Getaran menular atau berimbas. Contoh, garpu tala (salah satu untuk pedoman untuk menyetem gitar. Jika dipukulkan dan bergetar, akan menimbulkan bunyi (resonansi). Dan garpu tala yang lain ikut bergetar dan ikut berbunyi walau tidak disentuh. Dengan hukum getaran ini, kita bisa mengetahui perasaan orang lain, apakah sedih, gelisah, percaya diri, semangat, dan lain-lain.
dan getaran itu menular. Bagaimana memanfaatkan hukum ini? Kita akan tertular getaran orang sukses dan kaya kalau kita belajar dan bergaul dengan orang-orang yang sukses dan kaya. Kita akan ikut menjadi semangat, percaya diri, dan sukses di bidang yang ingin kita sukses. Hukum polaritas. Berpolar berarti berkutub. Semua yang ada di dunia ini ada pelengkap atau lawannya. Seperti adanya panas karena adanya dingin. Adanya atas karena adanya bawah. Adanya bagus karena adanya jelek. Pemanfaatannya adalah fokus kepada yang membangun, bukan pada yang merusak. Boleh merusak, boleh, selama itu bertujuan untuk membangun yang lebih baik. Fokuslah kepada yang positif, bukan kepada yang negatif. Apakah tidak boleh berpikir negatif? Boleh untuk waspada. Namun, 80% fokus alangkah baiknya difokuskan kepada yang positif. Fokus ke solusi, bukan pada masalah. Bolehkah fokus ke masalah? Boleh untuk mencari akar masalah. Namun, kembali 80% fokus kepada solusinya. Hukum irama. Alam semesta selalu diiringi dengan irama. Pagi diiringi dengan malam. Ada good time, maka ada bad time. Jika ketika kita berada di titik rendah, jangan merasa buruk. Yakinlah bahwa waktu-waktu baik akan datang. Penerapannya, ketika suatu hal yang kurang bagus terjadi dalam hidup kita, anggap itu masa-masa belajar sehingga kita di kemudian hari lebih baik lagi. Hukum sebab akibat. Apapun yang kita kirim, kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita baik kepada orang lain, tanpa sadar, akan ada orang yang berbuat baik kepada kita. Betul, memang ada hukum jeda, sehingga kita berbuat baik mungkin tidak seketika kita menerima manfaat atau timbal baliknya. Kuncinya adalah ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita segeralah berbuat baik juga kepadanya, sehingga saling memberi kebaikan dan akan tumbuh bersama. Namun, jika ada orang yang memberikan hal negatif kepada kita, lebih baik kita tidak membalasnya atau diamkan saja. Jadi, biarkan badai berlalu. Hukum gender. Di dalam alam semesta ini selalu ada pasangannya, seperti laki-laki dan perempuan. Hukum gender ini adalah melahirkan sesuatu yang baru dari pasangan. Hal baru dalam hukum gender ada yang namanya incubation period, yaitu masa-masa inkubasi. Itu adalah proses pembentukan hal baru yang butuh waktu, tidak ujuk-ujuk ada. Contoh yang kita tanam adalah bibit, yang dalam perjalanan waktu akan menjadi pohon. Tugas untuk Anda. Tuliskan 88 cara yang mengubah perasaan Anda secara cepat, nikmat, yang biayanya dapat Anda tanggung, tidak tergantung pada orang lain, mudah, sehat, dan positif, dan seterusnya. Silahkan isi sendiri. 9. Setiap bangun tidur, saat sebelum membuka mata, tersenyumlah. Tarik nafas panjang sambil peregangan tangan, kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. 10. Tulis apapun yang Anda syukuri dalam hidup ini, minimal 50. 11. Tempelkan gambar atau tuliskan hal-hal yang Anda inginkan. 12. Mulailah memberi yang membuat diri Anda merasa berkelimpahan.